think we should. Film dibuka dengan berita di televisi tentang maraknya penculikan yang dilakukan kelompok kartel di perbatasan Meksiko. Target mereka biasanya anak-anak perempuan dari keluarga kaya biar gampang diperas. Kamera lalu pindah ke sosok seorang ibu, panggilannya The Mother. Tapi lidah jawir ini bisa keseleo kalau maksa ngomong The Mother terus. Jadi kita panggil aja dia Bu Marni. Dulu dia mantan prajurit, tapi sekarang hidup damai. Marni punya satu anak perempuan, si kecil Eva, panggil aja Epa. Hasil hubungan masa lalunya yang penuh misteri. Mereka hidup sederhana, bahagia, dan adem kayak iklan es teh manis. Tapi kayaknya ketenangan itu cuma jeda sebelum ke neraka. Suatu hari, saat Marni lagi beresin toko, datang seorang bocah laki-laki yang kelihatannya mencurigakan. Dia nyolong barang di butik, tapi sebelum sempat kabur, langsung dicegat sama Marni. Si bocah ketakutan, minta ampun, dan bilang dia cuma lapar. Marni akhirnya maafin, kasih makan, dan ngingetin untuk jangan nyuri lagi. Bijak banget cuy. Ini ibu-ibu kalau khotbah bisa bikin maling tobat. Sore harinya, Epa minta izin pergi ke rumah teman buat kerja kelompok. Marni sempat ngingetin buat jangan pulang malam. Epa jawab manis, dia kayak nurut banget. Tapi ternyata anak satu ini bohong besar cuy. Dia malah pergi ke klub malam bareng temennya Bianca, yang kita panggil aja Nini. Si cewek hobi seneng-seneng. Begitu masuk klub, lampu warna-warni berkedip, musik jedak-jeduk, dan aroma dosa menyebar di udara. Nini nyuruh Epa buat ganti baju seksoy, terus ngasih minuman keras. Awalnya Epa nolak, tapi karena dipaksa, akhirnya diminum juga cuy. Di sana Epa kilap, dia digoda sama cowok. Mereka masuk ke kamar dan bersiap untuk mabar di kasur. Pas mabar, Epa malah goyah, terus mau kabur, dan yap, Epa digebukin sampai pingsan sama cowok itu. No, this is me. No. Klub itu ternyata markas kartel, sebut saja geng sambel setan. Ya, gengnya si Hector, panggil aja Kuntet, bos kartel yang mukanya tenang, tapi tangannya penuh dosa. Mereka suka nyulik anak orang buat cari tebusan. Dan malam itu, Epa yang malang resmi masuk daftar korban berikutnya. Jadi, yang mabar sama Epa tadi, anak buahnya si Kuntet cuy. Sementara itu, di rumah, Marni mulai gelisah. Waktu udah lewat tengah malam, tapi Epa belum juga pulang. Telepon gak aktif, teman-temannya bilang gak ada tugas kelompok. Marni panik, perasaannya gak enak. Dan beberapa menit kemudian, telepon rumahnya berdering. Ada yang ngancam lewat telepon. Katanya, kalau nggak dikasih uang, Epa bakal dimeninggoikan. Marni jatuh lemas. Dunia yang tadi tenang langsung berubah jadi gelap. Tapi, ini bukan tipe ibu yang cuma nangis di pojokan cuy. Dia udah mulai mikir siapa orang-orang di balik semua ini. Keesokan paginya, Marni berangkat sesuai arahan penculik, bawa koper berisi uang hasil tabungan seumur hidupnya, menuju ke sebuah restoran. Dia duduk, tangannya gemetar, tapi matanya fokus. Tiba-tiba datang seorang pria berkumis tipis, duduk di belakangnya. Dialah Kuntet, bos geng sambal setan. Dengan senyum miring, dia minta uang ke Marni 1 koper. Marni kasih koper itu, tapi setelah dihitung, Kuntet minta 2 kali lipat. Kalau enggak, Epa bakal dihabisin cuy. Marni bengong, air matanya jatuh, dan yang lebih nyakitin, dia sadar baju yang dipakai Kuntet itu baju dari butiknya sendiri. Bayangin cuy, pelanggan paling jahat sedunia. Malamnya, Marni nggak bisa tidur. Dia mondar-mandir di rumah sambil mikir langkah selanjutnya. Sampai akhirnya dia keinget, baju itu cuma pernah dibeli 1 orang, Nini. Berarti temennya Epa sendiri yang bawa ke geng itu. Dan disitulah api dendam mulai menyala di dada Marni. Beberapa hari setelah kejadian itu, Marni nggak lagi bisa diem. Dia udah nangis, udah berdoa, tapi hatinya bilang kalau polisi aja lambat.
dia harus jalan sendiri cuy. Emak satu ini bukan sembarang wanita. Dia mantan pasukan khusus yang udah pensiun karena pengen hidup tenang. Sekarang ketenangan itu dirusak. Dia mulai menyelidiki dengan nonton rekaman CCTV di butiknya. Dia benar, di sana kelihatan Nini lagi beli baju yang dipakai Kuntet waktu pertemuan di restoran. Dalam waktu yang sama, anak sulung Marni datang dan langsung bertanya tentang keadaan Epa. Marni menjelaskan bahwa para kartel menaikkan uang tebusan menjadi 2 kali lipat dan ia berencana menjual semua butiknya untuk menebus Epa. Namun anak sulungnya berpendapat bahwa kartel mungkin hanya ingin memeras semua harta keluarga dan setelah habis mereka tetap akan menghilangkan nyuwu si Epa. Marni refleks menampar anak sulungnya karena pembicaraan itu. Plak! Money, and even then there's no guarantee that... Pasti sakit banget. Di sisi lain, Epa yang disekap di markas geng Sambal Setan baru sadar kalau dia nggak sendirian. Ada cewek lain di ruangan itu, namanya Lucy. Tampangnya lelah banget, udah berbulan-bulan di sana. Lucy bilang, di sana mereka cuma nunggu waktu. Kalau tebusan nggak dikirim, geng Sambal Setan bakal jual mereka. Kembali ke Marni, dia mulai ngikutin jejak Nini lewat akun media sosialnya. Postingan klub malam, foto-foto bareng orang berseragam hitam, dan Marni berhasil nemuin lokasinya berkat postingan itu. Keesokannya, Marni gercep nyamperin markas itu. Dia parkir mobil gak jauh dari sana dan mulai ngintip lewat kaca hitam. Dari dalam klub, kelihatan Nini lagi ngobrol sama Kuntet dan anak buahnya. Ternyata cuy, Nini ini pacarnya si Kuntet. Dan di situ ada bocah kecil, si maling di butik yang dulu sempat Marni maafin. Ternyata bocah itu disuruh Kuntet jadi kurir narkoboy biar nggak curiga. Gila ya cuy, anak kecil dijadiin perisai dosa. Marni tunggu waktu yang pas sampai bocah itu keluar buat ngantar barang. Dia nyamperin pelan, nutup mulut bocah itu biar nggak teriak. Lalu Marni tanya di mana mereka. Awalnya bocah itu ketakutan dan gak mau ngomong, tapi perutnya bunyi cuy, keroncongan. Marni cuma senyum, ngasih dia roti. Habis makan, bocah itu akhirnya buka mulut. Dia kasih alamat markas rahasia geng Sambal Setan di pinggiran kota. Marni lapor ke polisi, tapi polisi cuma nyuruh sabar. Sampai akhirnya Marni dikenalkan sama detektif bernama Juan. Juan kasih kartu nama dan bersedia bantu kapanpun. Singkat cerita, Marni mengajak detektif Juan untuk menggerebek markas itu dan nyari Epa. Tapi setelah digerebek di sana, cuma ada 2 orang sandraan Kuntet. Sepertinya Epa udah dipindah ke markas lain di pinggir kota. Lanjut, Marni yang sudah berada di rumah menyuruh anak sulungnya untuk pergi sementara waktu. Karena ia takut kartel akan menculik anaknya juga. Beberapa jam setelah anak sulungnya pergi, seorang teman mendatangi toko Marni. Marni langsung memeluk orang itu, yang kemudian memberinya beberapa senjata. Karena Marni bakal butuh banyak senjata mulai sekarang. Disinilah terungkap bahwa Marni dulunya adalah anak kandung dari bos mafia yang menguasai seluruh Meksiko. Ayahnya ingin ia menjadi penerusnya. Tetapi Marni memilih jalan hidup yang berbeda dan tidak pernah lagi berurusan dengan dunia itu sejak ayahnya meninggal dunia cuy. Besoknya Marni memutuskan untuk menyamar jadi jamet dan menyusup ke markas kartel. Dia mulai nongkrong di bar dan tempat judi yang sering didatangi anak buah Kuntet. Dari informasi yang dia dapat, transaksi narkoba besar akan dilakukan dalam waktu dekat. Marni mengirim pesan anonim ke polisi lewat Bang Juan. Hasilnya, dalam beberapa hari, gudang penyimpanan barang haram milik Kuntet digerebek cuy. Hari berikutnya, Marni mendekati salah satu anak buah Kuntet dan menggodanya untuk mengetahui di mana gadis-gadis itu disandera. Dengan rayuan mautnya, Marni berhasil mengetahui markas itu. Malam berikutnya, Marni langsung menyelinap ke lokasi sampai akhirnya menemukan sekelompok gadis yang masih hidup.
Epa tidak ada di sana, tapi dia tahu ini sudah langkah besar. Dia kirim lokasi ke Bang Juan, lalu menyalakan alarm mobilnya di luar untuk memancing penjaga keluar. Begitu mereka panik, dia buka pintu sel dan membawa gadis-gadis itu keluar satu persatu. Suasana berubah jadi kacau cuy. Tak lama kemudian, polisi datang dan langsung menggempur tempat itu. Dalam kekacauan itu, Bu Marni sempat berhadapan dengan seorang pria yang dimana dia adalah tangan kanan Kuntet. Perkelahian singkat terjadi, akhirnya pria itu tumbang. Tapi perang ini belum selesai cuy, karena Epa belum ditemukan. Kuntet yang marah karena bisnisnya terganggu, akhirnya tahu bahwa Marni adalah biang keladinya. Ia bahkan menghabisi anak laki-laki yang bersekongkol dengan Marni. Kuntet kemudian menghubungi Marni dan sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan akan mengembalikan Epa. Singkat cerita, Epa berhasil kembali dan keluarga itu merasa lega. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Epa mengalami kejang akibat overdosis dan meninggoy karena Kuntet sebelumnya sudah memberinya barang haram dalam jumlah yang sangat banyak cuy. Marni yang hancur karena Epa meninggoy akhirnya menyandera Nini. Namun ketika Marni menyuruh Nini menghubungi Kuntet, Marni ngancam Kuntet mau menghabisi Nini. Kuntet dengan santainya mengatakan bahwa ia tidak peduli. Marni melepaskan Nini karena tidak sanggup menghabisi Nini. Besoknya Nini menemui Kuntet. Nini kecewa cuy, karena si Kuntet gak peduli sama Nini. Tapi di sini Kuntet malah marah besar. Singkatnya, Nini berhasil menenangkan si Kuntet dan masuk ke kamar buat olahraga bareng sampai kecapean cuy. Keesokan paginya, mereka dikejutkan dengan kedatangan Marni. Tak disangka, Nini ternyata sudah bekerja sama dengan Marni. Ia menceritakan semuanya, termasuk bagaimana Kuntet memaksanya untuk menjebak Epa dan menjadikannya budak. Di waktu yang sama, Juan dan pasukannya berhasil menggerebek markas Kuntet dan mengamankan semua anak buahnya. Marni mulai agresif dan nyerang Kuntet dengan brutal cuy. Saat Marni hendak menyetor Kuntet ke Tuhan, Juan mencegahnya dan menyuruh Marni menyerahkan semuanya pada polisi. Beberapa minggu kemudian, saat Marni sedang beres-beres rumah, mobil hitam datang, lampu depan menyala, suara mesin bergetar, Kuntet turun, nenteng pistol besar. Gaya sok tenang, padahal celananya udah basah kena hujan cuy. Dia masuk ke rumah Marni sambil senyum licik, tapi senyumnya gak bertahan lama cuy. Begitu pintu ditutup, jebakan meledak kecil di pojokan. Cukup buat bikin si Kuntet kaget dan copot gaya cuy. Marni keluar dari kegelapan, mukanya datar, tapi tangannya udah siap menembak. Dua sosok berdiri berhadapan di ruang tamu yang gelap dan berantakan. Kuntet masih nyoba sombong, ngomong sesuatu yang nadanya kayak mau menasehati, tapi malah kayak tukang kredit motor cuy. Marni gak jawab, dia cuma melangkah pelan, matanya gak lepas dari target. Antara penjahat berjas mahal dan emak-emak yang marah karena anaknya diganggu. Dan di tengah semua itu, Marni masih sempat ngedumel. Dia tangkis, dorong balik, dan dalam sekejap Kuntet jatuh kena pecahan kaca sendiri. Suasana jadi hening beberapa detik. Marni berdiri di atasnya, napasnya berat, tangannya masih gemetar, tapi pistolnya nggak jatuh cuy. Dia lihat wajah Kuntet yang udah ketakutan setengah mati. Dan entah kenapa, dia nggak langsung menembak. Mungkin karena dibalik semua amarahnya, masih ada sisa hati seorang ibu yang nggak tega ngambil nyawa lagi. Tapi Kuntet malah nyoba kabur. Dan dor! Tembakan terakhir keluar. Singkatnya, Kuntet meninggoy. Tapi Marni ngebuat seakan-akan dia cuma bela diri biar nggak dipenjara. Dan itu berhasil cuy. Beberapa minggu kemudian, Marni membuka butik barunya. Tapi kali ini dia nggak sendirian. Dia rekrut gadis-gadis yang dulu berhasil dia selamatkan buat kerja di sana. Butiknya bukan sekedar tempat jual baju,
tapi rumah baru buat para korban cuy. Dan setiap malam sebelum tutup, dia nyalain lilin kecil di etalase depan. Katanya buat Eva, biar anaknya tetap bisa pulang lewat cahaya. Lihat adegan terakhir itu, saya cuma bisa senyum getir cuy. Film ini bukan cuma soal dendam, tapi soal cinta ibu yang keras kepala. Begitulah akhir cerita dari La Madre. Dan kalau ada pesan yang bisa diambil, mungkin cuma satu. Jangan pernah ganggu anak orang, apalagi anaknya emak kayak Bu Marni. Bisa tamat 7 turunan. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.